Saudara-saudara sekalian, sampai jumpa kembali. Eee, pagi hari ini saya ingin membawakan pelajaran yang ke-19, yaitu, pelajaran kebenaran ya, yang berjudul kelompok pertama dari lambang menurut sejarah dalam Perjanjian Lama bagian yang ketujuh, yaitu Abraham dan Lot. Judul ini sangat luar biasa, saudara-saudari, kita akan sebentar lagi memasukinya bersama-sama. Tetapi sebelumnya, izinkan saya memimpin kita semua untuk berdoa. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pelajaran kebenaran demi pelajaran kebenaran, Engkau membawa kami untuk memasukinya. Kami percaya Engkau membawa kami melihat kebenaran, dan kebenaran menyuplaikan hayat kepada kami saat kami mengalami pelajaran kebenaran ini, Tuhan. Sehingga Engkau membawa kami bertumbuh, Engkau membawa kami kepada level pertumbuhan hayat yang lebih lagi di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi kebenaran, kami mengasihi firman kebenaran. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudari, saya akan memulai untuk pelajaran 19 ini. Oh, sorry. Sebentar. Oke. Nah, Abraham dan Lot. Dua person ini mewakili dua kategori dari orang-orang yang menjawab panggilan Allah. Ya. Jadi dua orang ini menjawab panggilan Allah, saudara-saudara ya. Eh, kita tahu dari mana, dari firman Tuhan, ya, bahwa Allah waktu itu memanggil keluar, ya, Abraham, dan Lot juga mengikuti Abraham untuk keluar dari negeri Ur Kasdim itu, ya. Nah, Abraham dan Lot kita bisa mempelajari juga adalah masing-masing orang tersebut menempuh dua jalan kehidupan. Ya. Dan tentunya dua jalan kehidupan tersebut mengakibatkan dua hasil yang berbeda. Nah, di awal saya membawa pelajaran ini, ingin mengucapkan bahwa semoga kita semua diberkati di dalam pelajaran ini. Kita bisa melihat dua jalan kehidupan ini. Dan kita boleh memilih jalan kehidupan yang mendatangkan hasil berkat. Sebaliknya, kita bisa diselamatkan dari jalan kehidupan yang mendatangkan kutuk. Pertama-tama saya akan membahas mengenai Abraham. Abraham adalah seorang yang dipanggil oleh Allah. Dan panggilan Allah kepada Abraham itu adalah untuk menjadikan Abraham menjadi bapa dari ras yang baru. Setelah kita ketahui dan melalui membaca firman Tuhan, setelah kejadian air bah, ya, Nuh mempunyai keturunan kembali, dan saat itu setelah beratus-ratus tahun, keturunan Nuh kembali meninggalkan jalan Allah dan mereka jatuh ke dalam Babel. Seperti yang kita ketahui, mereka membangun menara Babel dan mereka menyembah berhala dengan sangat hebat. Nah, akibatnya Allah tidak bisa melaksanakan kehendaknya atas keturunan Nuh yang sedemikian. Nah, itu Allah perlu memanggil Abraham keluar dari negeri, ya, yang orang-orangnya sepenuhnya menyembah berhala. Dan menyuruh Abraham keluar dari negeri penyembahan berhala tersebut untuk masuk ke dalam negeri yang Allah sendiri tunjukkan kepadanya. Nah, saudara-saudari, ini menunjukkan dalam permulaan perjalanan rohani kita, Allah ingin selalu kita memiliki permulaan yang baru ya, di dalam perjalanan rohani kita. Panggilan Allah terhadap Abraham itu seharusnya menjadi pengalaman kita, yaitu di dalam
permulaan perjalanan rohani kita, kita perlu memiliki panggilan Allah. Lanjut, Abraham adalah seorang yang dibenarkan oleh iman. Yaitu pada permulaan perjalanan Abraham adalah dia melihat Allah yang maha mulia. Ya. Allah yang maha mulia ini menampakkan dirinya kepada Abraham dan berfirman kepada Abraham. Nah, penampakan Allah tersebut menjadi iman di dalam diri Abraham. Yang olehnya, ya, iman ini mendorong dia untuk keluar dari negeri Kasdim itu untuk menjawab panggilan Allah. Jadi dalam permulaan perjalanan Abraham, dia adalah seorang yang dibenarkan oleh iman. Abraham tetap keluar dari negeri Kasdim meskipun dia tidak mengetahui kemana ia akan pergi. Ia tahu bahwa Allah akan menunjukkan dia suatu negeri yang Allah tunjuk. Dan karena itu di dalam perjalanan, oleh imannya, Abraham mempunyai penghidupan yang bersandar kepada Allah. Dia sepenuhnya mengambil kehadiran Allah sebagai peta perjalanan dia. Setelah sampai di Kanaan, yaitu negeri yang ditunjukkan oleh Allah, Abraham masih tetap dengan imannya tinggal di dalam kemah sebagai orang asing di negeri itu. Ini menunjukkan bahwa Abraham tidak mempercayakan dirinya sendiri untuk memiliki kota untuk kekayaan dia sendiri. Dia tidak menetap, ya, tetapi dia kemah menunjukkan perjalanan yang berpindah-pindah. Ya, dia selalu siap jika Allah menyuruh dia pergi kemanapun. Dan dia selalu menganggap dirinya sendiri sebagai orang asing di sana. Ya. Nah, dan dia percaya kepada Allah juga bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit. Amin. Iman yang sedemikianlah yang membenarkan Abraham di hadapan Allah. Puji Tuhan. Dan Abraham juga adalah seorang yang hidup oleh iman. Dia tidak hanya dibenarkan oleh imannya, tetapi dia juga hidup oleh iman. Dia percaya, ya, bahwa Allah sanggup memberikan hayat kepada orang mati dan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Roma pasal 4 ayat 17 menuliskan, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Telah kita ketahui bahwa Abraham di dalam hidupnya, bahkan di dalam penantiannya atas janji Allah kepada dia, Abraham mengalami Allah oleh iman yang hidup di dalam diri. Yaitu Allah akhirnya di umur 100 tahun, Abraham akhirnya mempunyai anak Ishak. Dan setelah itu, Abraham pun diuji imannya oleh Allah, yaitu disuruh mempersembahkan Ishak sebagai kurban bakaran. Karena itu ayat di dalam Roma pasal 14. Karena Abraham percaya bahwa Allah adalah sumber hayat. Abraham percaya bahwa Allah bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ya, Abraham di umur 100 tahun yang tidak mungkin melahirkan seorang anak. Tetapi dia adalah seorang yang mengalami perbuatan tangan Allah yang ajaib. Dia mempunyai anak. Karena itu saat dia disuruh mempersembahkan Ishak kepada Allah sebagai kurban bakaran, iman yang di dalamnya itu hidup sedemikian hebat, ya, membuat Abraham percaya kepada Allah. Dan percayanya dia kepada Allah membolehkan dia mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran tanpa penyangkalan apapun, tanpa penolakan apapun, melainkan Abraham percaya kepada janji Allah, percaya kepada diri Allah itu sendiri. Lalu Abraham juga adalah seorang yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Amin.
Dia tidak hanya seorang yang beriman, dia adalah seorang yang dibenarkan oleh iman, dia juga adalah seorang yang hidup oleh iman, dan dia hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Telah kita ketahui bahwa satu waktu Abraham mempersembahkan korban di suatu tempat yang namanya Hebron. Hebron berarti persekutuan. Artinya, Abraham adalah seorang yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Lalu di suatu tempat yang lain, yaitu di Mamre, Allah akhirnya menampakkan diri kepada Abraham. Dan saat itu, Allah menganggap Abraham sebagai sahabatnya, bahkan sahabat karibnya. Yakobus pasal 2 ayat 23 di sana dikatakan, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Amen. Persekutuan Abraham dengan diri Allah sedemikian intim sehingga Allah dapat bercakap-cakap dengan Abraham sebagai seorang sahabat. Nah, di saat itu Abraham boleh menerima wahyu kelahiran Ishak, ya, karena 1 tahun kemudian orang tersebut mengatakan kepada Abraham, yaitu diri Allah itu sendiri, ya, mengatakan kepada Abraham, tahun depan engkau akan mempunyai anak, ya. Nah, di saat yang sama, di persekutuan Abraham dengan Allah itu, dia tidak hanya menerima wahyu kelahiran Ishak, tetapi juga dia menerima perkataan orang itu bahwa dia akan menghancurkan Sodom. Ya. Bahkan orang tersebut saat ingin meninggalkan Abraham, dia merasa tidak bisa meninggalkan Abraham tanpa memberitahukan kepada Abraham. Dan karena itu, ya, kita melihat bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan ada prinsip, ya, yaitu prinsipnya Kristus harus datang yang dilambangkan dengan Ishak yang akan lahir, ya, tetapi juga melambangkan dosa harus dihakimi, ya, yaitu dilambangkan dengan Sodom harus dihancurkan. Puji Tuhan atas prinsip persekutuan. Saudara-saudara, saat kita bersekutu dengan Allah, maka kita akan menerima Kristus sebagai suplai kita. Tetapi di saat yang sama, ada prinsip bahwa dosa, segala sesuatu kita yang negatif akan dihakimi dan harus dieliminasi. Inilah yang dikerjakan oleh Allah di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Baik, Abraham selanjutnya adalah seorang yang berperang dan berdoa syafaat bagi saudaranya. Karena Abraham adalah seorang yang beriman dan hidup di dalam persekutuan dengan Allah, maka kita bisa melihat bahwa Abraham adalah seorang yang tidak egois. Di sini kita bisa melihat bahwa gembala-gembala ternak Abraham dan gembala-gembala ternak Lot berkelahi, ya, karena harta keduanya itu sangat banyak, ya, sehingga mereka rebutan sumur air dan akhirnya Abraham memanggil Lot dan menyuruh Lot memilih kemana dia akan pergi. Kalau Lot ke utara, maka Abraham akan ke selatan. Lot kalau ke barat, maka Abraham akan ke timur, dan selanjutnya. Tetapi akhirnya, nah, saudara-saudara, ini kita perlu memperhatikan. Tetapi akhirnya Lot justru memilih berpisah dengan Abraham. Oh, saudara-saudara, ini adalah masalah pelajaran iman bagi kita. Lot yang seharusnya tahu bahwa dia mengikuti Abraham, disitulah dia diberkati. Dia seharusnya tahu bahwa yang dipanggil oleh Allah keluar dari negeri, ya, itu memang adalah Abraham, dan dia memang hanya mengikuti. Allah memberkati Abraham dan Allah memberkati Lot karena Abraham. Seharusnya ini adalah pelajaran iman bagi Lot, tetapi Lot memilih berpisah. Ya. Lot terguncang imannya karena melihat kekayaan, melihat keindahan dunia, sehingga Lot memilih berpisah dengan Abraham. Lalu kita melihat akhirnya Lot tertawan karena Raja Sodom pada saat itu kalah perang. Ya. Tetapi pada saat Abraham mendengar
bahwa keponakannya tertawan, ya, Abraham langsung memanggil orang-orang terbaiknya untuk pergi berperang, merebut Lot kembali. Kekuatan ini tidak besar, tetapi Abraham tidak takut sedikit pun. Karena Abraham oleh imannya, dia tahu bahwa dia akan berperang di dalam perlindungan Allah. Karena itu, saudara-saudaraku, seorang Abraham yang sedemikian adalah melambangkan kita perlu sebagai kaum beriman, ya, kita perlu berperang bagi kaum saleh yang kita kenal, yang sedang di dalam penawanan si jahat. Lalu bahkan Lot, ya, juga saat dia didapatkan oleh Abraham, Lot tidak memilih tinggal bersama Abraham, tetapi Lot memilih lagi dengan kesadarannya meninggalkan Abraham untuk kedua kalinya. Sehingga saat Sodom dihancurkan, dihakimi oleh Allah. Memang Abraham tetap mendoa syafaatkan Lot di kota Sodom, tetapi Sodom dihakimi, Lot pun diselamatkan, tetapi nasib Lot akhirnya sangat tragis. Ini akan kita bahas di kemudian waktu ke depan ini, ya. Oke, di aspek yang positif kita melihat Abraham sangat banyak sekali, tetapi Abraham juga ada kekurangan dan kelemahan. Dan Abraham adalah seorang yang di akhir hidupnya menunjukkan dia tidak memiliki kematangan hayat. Kita akan lihat beberapa hal, yaitu saat perjalanannya, ya, Abraham mengalami lemah iman, ya, di dalam hidupnya, sehingga dia adalah saat kelaparan yang hebat terjadi di negeri Kanaan, dia turun ke Mesir. Dia meninggalkan tempat yang ditunjuk oleh Allah. Ya, dia turun ke Mesir, dan singkat kata, karena istrinya Sarah sangat cantik, ya, sehingga dia takut kalau dirinya terancam. Ya, karena itu dia minta Sarah untuk mengatakan bahwa Abraham itu adalah saudaranya. Nah, sehingga Sarah pun akhirnya disenangi oleh Firaun, dan hampir saja Firaun terkena tulah daripada Allah. Ya. Nah, karena perbuatan Abraham yang sedemikian, Abraham tidak memperhatikan istrinya. Abraham juga hanya memperhatikan keselamatan diri sendiri. Ini adalah kelemahan, kekurangan dari Abraham pada saat itu. Nah, tetapi saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam kelemahan Abraham ini, Allah tetap memelihara. Ya. Buktinya adalah Allah turun tangan. Ya. Dia mencegah untuk Firaun menista, ya, Sarai, karena Sarai adalah seorang yang akan melahirkan benih janji Allah kepada Abraham. Nah, karena itu kita pun juga bisa bersaksi saat kita lemah iman, Allah tetap memelihara kita, bukan, saudara-saudara. Nah, karena itu puji Tuhan atas kekuatan pemeliharaan Allah kepada kita. Lalu Lot, ya. Lot adalah seorang yang bagaimana? Ini adalah person yang kedua. Lot adalah seorang yang tidak memiliki panggilan Allah yang jelas. Lot adalah seorang keponakan Abraham, dan Lot adalah seorang yang menerima kasih karunia daripada Allah. Karena Lot mau ikut keluar mengikuti Abraham. Abraham adalah seorang yang mendapatkan panggilan yang jelas daripada Allah. Tetapi Lot, tidak ada catatan di dalam Alkitab Allah menampakkan diri kepada Lot. Nah, Lot mengambil jalan kembali ke dunia. Karena Lot tidak jelas atas panggilannya, maka Lot akhirnya menjadi seorang yang mengambil jalan kembali ke dunia. Ya, yang dilambangkan dia mengambil kota Sodom sebagai tempat tinggalnya. Di awal, Lot selalu mengikuti jalan iman bersama Abraham,
Tetapi sampai suatu hari situasi muncul, yaitu yang telah saya jelaskan tadi, gembala-gembala ternak Abraham dan Lot berkelahi, ya. Akhirnya Lot memilih berpisah dengan Abraham dengan pandangannya sendiri, yaitu mengambil jalan kembali ke dunia. Jadi Lot akhirnya memilih kota Sodom, yaitu kota yang berdosa. Lot pernah sekali diselamatkan Abraham, tetapi pendisiplinan itu tidak membuat Lot bertobat, tetapi tetap tinggal di dalam dosa. Saudara-saudara, kita perlu mengambil pelajaran Lot. Saat kita lemah iman, saat kita mengalami pendisiplinan Tuhan, kita perlu bertobat, ya. Dan kita perlu datang melekatkan diri kepada jalan yang mendatangkan berkat, jalan yang mendatangkan kasih karunia. Saat itu kalau Lot bertobat dan satu dengan Abraham, maka Lot tidak akan tragis akhir hidupnya. Tetapi karena Lot tidak bertobat, Lot tetap kembali di dalam dosa, di dalam kota Sodom, meskipun dia mengalami pendisiplinan Tuhan. Ini akhirnya membuat Lot akhir hidupnya sangat tragis. Istrinya menjadi tiang garam dan dia dikerjai oleh dua anak perempuannya sehingga terjadi inses yang sangat memalukan dan terlahirlah dua bangsa, yaitu bangsa Moab dan Amon. Ini adalah keturunan yang bermusuhan, ya, yang bermusuhan dengan Israel. Dan ini sangat tidak tahir di hadapan Tuhan. Lalu, Lot tidak kembali kepada Abraham untuk ditolong lagi, ya ini sudah saya ceritakan ya. Meskipun Lot telah diselamatkan dari penghakiman kota Sodom, tetapi Lot tidak kembali atau mencari Abraham sebagai jalan kasih karunia. Ini adalah pelajaran bagi kita supaya saat pendisiplinan tiba, kita harus mencari jalan berkat, yaitu jalan kasih karunia. Kesimpulan, satu, kita perlu melihat pentingnya jelas terhadap panggilan Allah terhadap kita. Karena itu, kita perlu berpaling kepada Tuhan dan mencari penampakannya yang mulia. Dan saat kita melihat Tuhan, saat kita berjumpa dengan Tuhan, maka itu akan menjadi dasar iman yang kuat di dalam penghidupan Kristiani kita yang bisa kita perhidupkan. Yang kedua, hidup oleh iman dan bersekutu dengan Allah adalah prinsip jalan hidup yang mendatangkan berkat, yaitu datangnya Kristus dan dihakiminya dosa. Saudara-saudara, setelah kita mendapatkan panggilan Allah, kita perlu hidup oleh iman dan kita perlu hidup bersekutu dengan Allah selama perjalanan Kristiani kita. Maka kita akan terus mendapatkan suplai Kristus sebagai hayat, dan apa adanya kita yang negatif, dosa, daging, dunia, semuanya akan dihakimi dan akan dieliminasi dari diri kita sehingga Kristus dapat bertambah di dalam diri kita. Amin. Memilih jalan yang ketiga, memilih jalan kehidupan harus hati-hati. Kita perlu punya pandangan iman yang membawa kita kepada jalan kehidupan yang mendatangkan berkat dan bukan kutuk. Amin. Lalu yang keempat, saat kita mengalami pendisiplinan, kita perlu mengingat pelajaran Lot. Kembalilah kepada jalan yang mendatangkan kasih karunia. Jika tidak, kita tidak akan dipulihkan. Semoga rahmat-Nya, belas kasih-Nya, dan kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, syukur kepadamu atas pelajaran Abraham dan Lot. Rahmati kami, belas kasihani kami, dan kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami semua. Kami mau seperti Abraham yang mempunyai panggilan yang jelas, nampak akan wajah Tuhan di dalam panggilan kami sebagai orang Kristen, sehingga kami boleh hidup oleh iman, hidup bersekutu dengan Allah,
sehingga mendapatkan Kristus lebih banyak lagi sebagai suplai hayat. Dan segala sesuatu yang negatif boleh dihakimi dan boleh dieliminasi dari diri kami. Tuhan, selamatkan kami dari jalan Lot yang kembali kepada dosa, yang tinggal di dalam dosa, yang kembali kepada dunia, yang mengasihi dunia, yang tidak mengambil jalan kasih karunia. Terima kasih kepadamu Tuhan, rahmati kami semua, kami mengasihi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, terima kasih. Sampai di sini persekutuan saya membawakan berita pelajaran yang ke-19. Tuhan merahmati saudara-saudara semua. Amin.